Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Allah sebab kepada Dia saja setiap umat percaya menaruh pengharapan di dalam jalan hidup ini. Karena itu saya percaya pun setiap kita yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita dalam menjalani hidup ini hanya dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, di pagi hari ini di dalam firman Tuhan Filipi pasal yang kedua, yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh perasaan dan pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini merupakan satu ajakan firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena jemaat ini membutuhkan kekuatan, dorongan, semangat daripada mentor mereka, yaitu Paulus yang adalah seorang rasul. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia mengajak semua orang-orang beriman untuk menaruh perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena pemberitaan Paulus dalam pelayanannya, dia hanya meninggikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia memberitakan tentang Yesus adalah batu karang yang teguh, Yesus adalah Tuhan, Yesus yang telah ditolak oleh orang-orang Israel, Dia yang adalah anak Allah yang hidup, Dia yang tidak diterima oleh orang Israel, tapi sampai pun Dia harus menderita dan disalibkan oleh orang-orang yang tidak percaya, bahkan mati, dan pada hari yang ketiga Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan Paulus merupakan satu daripada rasul yang dipakai Tuhan untuk terus memberitakan tentang pribadi ilahi, itulah Yesus Kristus Tuhan. Dia berani mempertaruhkan hidupnya, seanteronya, hanya untuk memberitakan kabar baik tentang Injil, yaitu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Yesus yang adalah Tuhan yang layak disembah. Karena itu di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu di dalam hidupmu menaruh perasaan dan pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apa sesungguhnya makna daripada penyampaian ini? Ini memberikan satu pemahaman bahwa bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang yang percaya semuanya kita, untuk menaruh perasaan dan pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Karena hal itu yang menyenangkan hati Bapa. Karena hal demikianlah yang diinginkan Tuhan. Karena Yesus telah berfirman, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Jadi dia benar-benar menyukakan hati Tuhan, hati Bapa yang mengutus dia. Dia menyelesaikannya, dia memberikan teladan. Dia adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya percaya saudara, di pagi hari ini makna daripada penyampaian Rasul Paulus berbicara tentang hendaklah dalam hidupmu bersama
menaruh perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang ada dalam pikiran Yesus, apa yang ada dalam perasaan Yesus, itu yang kita taruhkan di dalam hati kita. Itu yang kita taruhkan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang menyukakan hati Bapa Surgawi. Haleluya. Apa sih yang ada di dalam pikiran dan perasaan Yesus? Jawabannya adalah dia melakukan, haleluya, apa yang dikehendaki Bapa yang mengutus dia. Dia memperkatakan apa yang dikehendaki Bapa yang mengutus dia. Haleluya. Dia memperkatakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa. Dia melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Bahkan sampai taat sampai mati, bahkan mati kayu salib. Dia mengambil cawan itu, saudara. Haleluya. Mengikut Tuhan, saudara. Bagi saya dan saudara adalah mempertaruhkan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Yesus adalah teladan agung dan mulia yang tidak bercacat. Karena itu Paulus berani mempertaruhkan hidupnya, haleluya, untuk memberikan teladan kepada jemaat yang ada di Filipi. Konteks Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh perasaan, haleluya, sekali lagi katakan, perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini merupakan sesuatu tingkatan kehidupan keimanan rohani yang dalam sekali, saudara. Dan ini rahasia sebetulnya yang dibukakan Allah bagi gereja Tuhan hari-hari ini, karena memang keadaan sekarang ada banyak gereja Tuhan orang Kristen yang condong dan cenderung kekristenan itu digambarkan kemakmuran dan kebahagiaan dalam waktu yang relatif singkat. Tapi sesungguhnya mengikut Kristus, menjadi orang yang beriman, menaruh perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini dahsyat. Haleluya. Ini perlu menjadi satu perenungan bagi saya dan saudara, bagi semua orang Kristen dimanapun Anda berada, untuk menaruh perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus. Apa? Kembali saya katakan, apa yang terdapat dalam Kristus? Dia datang dalam kehendak Bapa yang mengutus. Saya dan saudara pun diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Dia melakukan semua kehendak Bapa. Dia memperkatakan semua kehendak Bapa, dan dalam dia taat kepada kehendak Bapa. Demikian saya dan saudara. Karena itu pada ayat yang ke-6 dikatakan bahwa dalam kesetaraannya dengan Allah itu ia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, bahkan ia merendahnya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Haleluya. Jadi ternyata kerendahan hati bagi setiap orang percaya, kerendahan hati di dalam ketaatan pada kehendak Bapa. Jadi kerendahan hati kita orientasinya karena kita taat pada kehendak Bapa. Saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan, saudara angkuh dan sombong tidak akan dapat menikmati kasih karunia Allah. Kristus menjadi teladan di dalam catatan firman hidup. Taruhkanlah perasaan dan pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau saudara sebagai orang yang beriman, dan ini menjadi satu
perjuangan yang harus kita kerjakan dari hari ke hari untuk dapat menaruh perasaan dan pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berdoalah kepada Allah Bapa, Dia akan memberikan pertolongan dan kesanggupan kepada saya dan saudara. Dia akan menolong saya dan saudara. Dan saya percaya di pagi hari ini, pesan firman Tuhan, biarlah kita menaruh perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu pelajari tentang Yesus Tuhan kita. Apa yang Dia lakukan, apa yang Yesus perkatakan, apa yang terkandung di dalam kehidupan Kristus, yaitu taat pada kehendak Bapa. Kiranya orang percaya yang ada di muka bumi taat pada kehendak Bapa yang orientasinya adalah firman Tuhan. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya taburan firman Tuhan di pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan menjamah dan melawat setiap orang-orang yang buka hati dan menerima firman-Mu. Berkati setiap pribadi yang ada, berkati keluarga mereka, berkati suami anak-anak mereka, dimanapun mereka berada. Biarlah kami semua percaya akan kebenaran firman Tuhan dan menaruhkan hidup ini untuk menaruh perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terpujilah nama Tuhan, menyertai dan melindungi kami semua umat Tuhan di muka bumi ini dalam perlindungan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami hidup, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan terus belajar kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.